Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Jelita Aisyah dengan NIM C1C022042. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam. Jadi, hukum Islam memiliki dasar yang digunakan untuk menetapkan aturan dalam kehidupan umat muslim. Sumber hukum Islam terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber hukum primer terdiri dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan sumber hukum sekunder mencakup ijma dan qiyas. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman utama dalam menetapkan hukum Islam. Semua perintah dan larangan dalam Islam harus merujuk pada ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Sementara itu, As-Sunnah berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap Al-Quran, sehingga menjadi sumber hukum kedua dalam Islam. Di samping dua sumber utama tersebut terdapat ijma, yaitu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ijma sangat penting dalam menentukan hukum-hukum yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Qiyas digunakan sebagai metode analogi, yaitu membandingkan suatu kasus baru dengan kasus yang telah memiliki dasar hukum dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan adanya sumber-sumber hukum ini, Islam dapat memberikan solusi hukum yang fleksibel dan dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang akuntansi syariah. Selanjutnya ada jenis dan urutan pengambilan hukum Islam. Jadi, hukum Islam dikategorikan berdasarkan tingkat otoritasnya. Sumber hukum primer terdiri dari Al-Quran dan As-Sunnah, sedangkan sumber hukum sekunder mencakup ijma dan qiyas. Dalam penetapan hukum Islam terdapat urutan yang harus diikuti. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam. Yang kedua, As-Sunnah sebagai penjelas dan pelengkap hukum dalam Al-Quran. Yang ketiga, ijma sebagai kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum baru. Dan yang keempat, qiyas sebagai metode analogi untuk menentukan hukum dalam kasus yang belum memiliki dasar eksplisit. Urutan ini memastikan bahwa hukum Islam tetap sesuai dengan prinsip syariah dan dapat diterapkan dalam berbagai kondisi serta perkembangan zaman. Selanjutnya ada mukjizat Al-Quran. Jadi Al-Quran merupakan kitab suci yang memiliki keistimewaan luar biasa. Salah satunya yaitu mukjizat adalah keindahan bahasa yang tidak dapat ditiru oleh manusia, bahkan oleh sastrawan terbaik sekalipun. Selain itu, Al-Quran juga mengandung banyak informasi ilmiah yang melampaui zamannya, seperti teori penciptaan alam yang baru dibuktikan oleh sains modern. Al-Quran juga memiliki sistem hukum yang sempurna dan relevan sepanjang masa. Keaslian tetap terjaga sejak diturunkan hingga sekarang, tanpa perubahan sedikit pun. Hal ini menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang mutlak dan tidak dapat digantikan oleh sumber lain. Selanjutnya ada fungsi dan peranan sumber hukum Islam. Yang pertama, fungsi Al-Quran. Sebagai sumber utama hukum Islam, Al-Quran memiliki berbagai fungsi. Di antaranya, yang pertama sebagai pedoman hidup, memberikan petunjuk dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, sebagai pembeda antara yang benar dan salah, sebagaimana dibuktikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Dan yang ketiga, sebagai sumber hukum utama, semua hukum Islam berlandaskan Al-Quran. Dan yang terakhir, sebagai obat bagi hati, memberikan ketenangan dan solusi bagi umat muslim. Selanjutnya ada fungsi As-Sunnah. As-Sunnah ini memiliki peranan penting dalam hukum Islam, yaitu sebagai penjelas Al-Quran, yaitu menjelaskan ayat yang masih bersifat umum. Yang kedua, sebagai penguat hukum, yaitu menguatkan perintah yang sudah ada dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, sebagai sumber hukum mandiri dalam kasus yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, sebagai contoh bagi umat Islam, karena Rasulullah SAW adalah teladan dalam menjalankan Islam. Selanjutnya ada fungsi ijma dan qiyas. Ijma ini digunakan untuk menjaga konsistensi hukum Islam dan menyelesaikan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sementara itu, qiyas membantu dalam menetapkan hukum bagi kasus baru dengan membandingkan dengan hukum yang sudah ada. Dengan keempat sumber hukum ini, hukum Islam tetap relevan dan dapat diterapkan dalam berbagai kondisi zaman tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Kesimpulannya adalah sumber hukum Islam terdiri dari Al-Quran, As-Sunnah, ijma, dan qiyas yang pada dasarnya dalam menetapkan hukum Islam. Al-Quran sebagai pedoman utama didukung oleh As-Sunnah sebagai penjelasnya. Sementara itu, ijma dan qiyas membantu menyelesaikan
permasalahan yang tidak secara langsung dibuktikan dalam dua sumber utama. Keempat sumber hukum ini memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan, fleksibel, dan dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan akuntansi syariah. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.